A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattiba'un nas. Wattiba'un nasi ilal musa'adati bisinil muhmalati summa bil aini al muawwanati fil a'mali amyalun ay aksaru mailan ilaiha minal mutaba'ati fil aqwali ilah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattiba'un nasi ilal musa'adah. Dan bermula tabiat manusia ilal musa'adah kepada menolong. Kiban baca musa'adah dengan sin yang muhmalah, dengan sin yang kosong titik. Summa bil aini, kemudian dengan in dah baca musa'adah. Ay muawwanah, makna musa'adah muawwanah, menolong. Fil a'mali, pada segala perbuatan. Amyalun itu makna amyalun aksarun, itu lebih banyak, mailan nisbah condong, ilaiha kepadanya menolong, minal mutaba'ati fil aqwal, daripada mengikut pada segala perkataan, daripada mengikut pada segala perkataan. Jadi dilihat nah hadis Nabi mengenai tentang nekele Nabi, ana min ghairi dajjal, long nibak selain dajjal, akhwafu alaikum minad dajjal, lebih yolong di atas gata daripada dajjal. Long daripada selain dajjal, lebih yolong berarti di atas gata daripada dajjal. Kalau Nabi berarti na daripada selain dajjal yang lebih ditakuti oleh Nabi kepada orang yang ketimbang daripada ditakut kepada dajjal. Maka ditanya oleh para sahabat bak Nabi, ya Rasulullah, so teman selain dajjal yang don takuti ya Rasulullah. Jawab oleh Rasulullah, ulama su. So teman ulama su, itulah tip-tip orang munafik yang le ilmu secara lisan, cara pegang khabar berarti mengenai tentang agama, jahilul qalba wal amal, tetapi ate bangai, amalan juga bangai. Jahil ate dan amalan. Yang mana orangnya ittakhadal ilma hirfatan yata'akkalu biha, yang dijadikan ilmu yang nabak orangnya sebagai pekerjaan untuk umpun takwa agaknya, dan dijadikan ilmu yang nabagnya sebagai abhah, kekuatan ataupun kemuliaan, yang mana dengan ilmu tersebut gaknya menjadi dipemulia oleh orang lain. Yada'un nas ilallah, buat gaknya surau-urau bakat manusia berarti untuk to kepada Allah. Wa yafirru huwa minhu, akan tetapi diri draw gaknya berarti neplung daripada Allah, pejiuh draw daripada Allah. Nyan orang nyan ke orang yang lagi, yang model lagi nyan ke, yang paling ditakuti oleh Rasulullah, bahkan melebihi ditakuti daripada dajjal. Jadi nepegah dilikat wahaza gepunyata hadisnya pakan menan anna dajjala ghayatuhu idlal, karena dajjal ghayatuhu idlal, maksud ataupun tujuan akhir daripada dajjal adalah menyesatkan. Makanya fala yakfi ala ahadin minal mu'minin, hana sunyi musira urung pih daripada orang Islam daripada dajjal.
mandum urang akan merumpok dengan berarti daja singoh bila hana melinggai. Makanya daja, tujuan daripada daja adalah untuk dipesat urang. Maka mandum urang yang beriman singoh akan menghadapi daja. Tetapi na saboh kaum, na saboh kelompok urang, na sidra urang yang mana urangnya lebih takut oleh Nabi ketimbang daripada daja, itulah ulama su, yang mana gaduh kepegah-pegah kegop berarti untuk buta kepada Allah, sedangkan droganya sendiri jauh daripada Allah. Wa mislu hadzal alim, bermula perumpamaan ini alim. Contoh berarti orang alim yang laginya, wa in sarrafan nas anid dunia, sekalipun digenyan gebupaling manusia daripada cinta dunia dengan lidahnya, wa maqalihi dan dengan perkataannya, fahuwa da'in lahum ilaiha, tetapi genyan geajak manusia, geseru manusia kepada cinta dunia dengan perbuatan, wa ahwal dan dengan keadaannya. Jadi orang yang lagenyan, perumpamaan orang yang lagenyan, orang alim yang lagenyan rupa, sekalipun genyan gepupaling orang, gepejiuh orang daripada cinta dunia dengan abah dan perkataan genyan, ketiba abah yang mengajak manusia untuk baik cinta kepada dunia, pegah nyan mandum nyan harta nyan dunia, rumah nyan dunia, inang lagak nyan dunia, anak nyan dunia, katanya semata-mata berarti berabudiah kepada Allah. Baik terpedaya dengan harta, baik terpedaya dengan anak, baik terpedaya dengan rumah dan lain segala macam. Nyan abah nyan sabil lagi kan. Geba paling manusia daripada cinta dunia. Tetapi fahuwa da'in lahum ilaiha, tapi genyan geajak orang kepada cinta dunia dengan perbuatan genyan dan dengan ahwal genyan. Tapi menyatakan but genyan surau-urau, sifat genyan, kelakuan genyan geajak manusia untuk putadra kepada dunia. Gop baik putar pada dunia menyokong yang gelit tu. Babah tagai iram baik putar-putar dunia, yang gemita tu dunia dengan perbuatan. Maka orang yang lagian kepegah nyan merupakan ulama su. Lisanu hal antaku milisanil maqal. Berbicara hal, berbicara keadaan yang lebih antak, lebih awdah, lebih terang daripada berbicara maqal, perkataan. Bunuh genyan babah gajak orang untuk baik putara kepada dunia. Tapi buat genyan mencerminkan kepada ajak orang kepada bercinta kepada dunia. Padahal lisanu hal afsahu min lisanil maqal. Berbicara hal, berbicara tutur kata yang secara amal, perbuatan ataupun keadaan yang lebih afsah, lebih auqa daripada berbicara perkataan. Padahal hanya gedepu leganya yang bahwasanya orang lebih diikut genyan daripada perbuatan genyan ketimbang daripada perkataan. Makanya lagi ada pegah yang kau ikut, nyo getanya berhati-hati. Ba abah kadang dah pegah lagi abah bunuh dah pegah ilmu segala macam. Dia beramal dengan ilmu. Tapi but getanya surau-urau nyo hana mencerminkan kepada ilmu. Tu tajak orang untuk berjauh daripada ilmu. Nyan berarti ciri-ciri daripada ulama su, munafik kepada Nabi, orang yang le ilmu tapi jahil hati dan amalan, yang jadikan ilmu kalian hanya sebagai berarti makanan pokok ke teman bu ke nak teman bu lagi yang berarti jadikan ilmu padahal tabiat manusia, tabiat katanya manusia kepada menolong pada segala perbuatan lebih ketimbang daripada tak ikut buat perkataan yang tabiat orang. Secara abutnya lebih orang ikut ketimbang daripada jalan yang tak pegang. Makanya bedah na orang bunuh pegah-pegah mandum-mandum berarti masalah ilmu. Tapi buat ganyan dalam surah hana berarti mencerminkan kepada
pebut ilmiah. Maka nyo urang tabiat manusia lebih le diikut bak but getanyo ketimbang ata yang getanyo pegah. Maka mesti hati-hati. Makanya urang yang ka bergelar sidra tungku, bergelar sidra ustaz, sidra abu, sidra kiai, sidra buya, macam dum kanyo kan buya kan. Jadi nyo payah berhati-hati. Pakon karena kan daripada perkataan getanyo mantang menjadi panutan, tapi gerak-gerik kehidupan getanyo lebih berat dijadikan panutan ketimbang ata yang getanyo pegah. Ya kan? Walaupun na istilah kata-kata atau undur maqala wala tandur mangkala. Ha? Katakanlah berarti pu yang lum pegah. Cok pu yang lum pegah. Baik kalau rum pegah. Memang iya. Atenan berarti nyan meno ada contoh. Atenan yang namanya kebaikan walaupun keluar daripada binatang yang paling hina sekalipun, iaitu anjing misalnya ataupun babi, maka patut untuk diambil atas nama kebaikan. Cedera anak mit dibegah kebaikan payah cok walaupun kata yang Tuhan. Ya, raknan betul. Tapi tahukanlah buat getanyo nyo lebih dijadikan panutan ketimbang daripada habar getanyo. Lisanul hal, berbicara keadaan, berbicara perilaku sifat getanyo. Afsahu milisanil maqal, lebih berat. Afsah, lebih auqa, lebih berat daripada berbicara dengan abah. Maka payah berhati-hati dengan titel yang kana. Kan mangat jut kepada saudara tungku. Ayo kan? Ka. Faqauluhu walisanul maqal, maka bermula katanya tungku walisanul halnya pada makam ilat bagi barang sebelumnya. Wa qaza qauluhu wa tubba'in nas, menancit berarti perkataan tungku wa tubba'in nas fahuwa aidan fi makam ta'lilnya juga pada makam ilat. Berarti ilikutnya ilat mandum. Dan bermula perumpamaan ini kan oleh lisanul hal pakon karena lisan hal lebih antak daripada lisanul maqal. Karena tabiat manusia kepada menolong pada segala perbuatan itu lebih banyak kepada yang menolong daripada mengikut pada perkataan. Berarti hidup bermakam ilat mandum. Oleh wa qauluhu ila musa'adah muta'alaq dengan amyal, dengan pul lebih condong kepada pul lebih condong kan kepada menolong. Oleh kun wa ilaiha yang takkid itu berkuat. Dan bermula katanya tungku minal mutaba'ah mafdulun alaihi, itu yang lebihkan di atasnya, yang dimuta'alakan pula dengan amyan. Fama, maka bermula alladhi afsadahu hajar maghrur bisyaitan, yang telah merusak akannya oleh ini orang yang ditipukan dengan syaitan, bi'a'malihi dengan perbuatannya seseorang yang merusakkan, aksaru itu lebih banyak, mimma aslahahu daripada barang-barang aslahahu yang membaikkan ianya barang, daripada barang-barang yang membaikkan ianya seorang akannya barang, biaqwali dengan perkataannya, mad hurufah yang indah, yang diindahkan. Bahkan idla yastajri'u, makna yastajri'u yasja'u, karena tidak berani al jahilu ala gharbah, oleh orang yang bodoh, ala gharbah makna gharbah tawajjuh, di atas menghadap fit dunia pada dunia, illa bi istijra'il ulama, kecuali dengan sebab berani para ulama, alaiha di atasnya gemar pada dunia, di atasnya gemar pada dunia. Faqad sara alaihi, maka jadilah di atas demikian laki-laki yang ketiga, orang yang ketiga, sababan itu sebab, li jur'ah, kiban terbaca jur'ah dengan dhammah jim dan sukun ra, makna jur'ah berani. Maka jadilah di atasnya orang yang ketiga itu sebab bagi berani ibadillah, hamba Allah, ala itiani ma'asihi, di atas mendatangkan
maksiat-maksiat hambanya Allah min ghairi tawakuf, daripada ketiadaan terhenti. Daripada ketiadaan terhenti. Maka orang yang lagenyan tungku, yang mana agaknyan ba'abah kado kepegah kebaikan, tapi perbuatan agaknyan hanya mencerminkan kepada kebaikan, sedangkan tabiat manusia buno lebih diikut buat perbuatan daripada perkataan. Maka kepegah tu perkara-perkara yang diperusak oleh orang yang kena pengut oleh syaitan, yang tahu orang yang geleh, yang mana agaknya geduntut ilmiah hanya semata-mata untuk dunia, untuk kaya dalam dunia, untuk pemulihan legop, yang makna maghrur bi syaitan. Jadi perkara yang digerusakkan oleh gaknyan dengan amalan gaknyan nyo lebih le ketimbang yang gepegat oleh gaknyan dengan perkataan, yang mana perkataan yang dihiasi dengan perkataan yang indah. Ba'abah itu biar kata tiara jaju. Pegah masalah agama segala macam kehiasi dengan hadis dan ayatnya ba'abah. Tapi bak perbuatan kahana. Maka kepegah hati ino yang diperusakkan oleh perbuatan gaknyan nyo lebih le ketimbang daripada yang kepegat dengan haba gaknyan yang get. Kepegah haba get, haba jroh, haba yang menjuruskan kepada membaikkan manusia dengan perkataan gaknyan yang dihiasi dengan kalam-kalam yang indah, maka tahukanlah lebih le berarti mafasid daripada masalih. Pakan ku ejit sampai menan karena kepegang alasan orang yang ketiganya, orang yang tuntut ilmunya, yang gaknyan tujuan ketuntut ilmu untuk kemegahan dunia, untuk nak harta, untuk gemitapeng dengan ilmu yang kana, untuk ramai pengikut dan lain segala macam lagi alasan-alasan ataupun tujuan-tujuan likat, nyo urungnya menjadi sebab untuk beha hamba-hamba Allah yang lain, beha manusia-manusia yang lain untuk pubut maksud tanpa hana hambatan sama sekali. Munyo berakan iga boy pubut maksud. Kadang-kadang kan pubut ditinggal maksud kan gara-gara ya kepada Allah. Tapi gara-gara boy malai kalau legop. Alah hai dah pubut hai nyan harum nyan malai tu kalau legop kan ya kepada Allah. Pakon karena lagi haba pun orang awam, orang jahil. Tapi bila sidra orang yang berilmu kagak buat maksud, perbuatan gaknyan perbuatan maksud, sedangkan gaknyan orang berilmu, maka bedah orang lain, orang juhalak yang lain, manusia yang awam, gekalan orang yang buat maksud, maka gaknyan berarti langsung berani melakukan maksiat tanpa hambatan sama sekali. Hanayole kemurka Allah. Pakon hai puka preh lo mikah. Hai tungku je 18 tahun ka lang dayah gejak bet nyan bot ge. Hanaya ge pi tapu mai tanyo yang hana ada jak bet hana pu. Ge nyan mentah hana pu dia lebih lo hana pu nyan ban. Maka nyan jid ke sebab kepada beha orang lain, beha hamba Allah yang lain untuk perbuat maksiat. Makanya sangat berbahaya. Nyo buat getanya bati orang yang tuntut ilmu, buat getanya tungku, nyo lebih berbahaya ketimbang daripada perkataan getanya. Menyebut gat getanya, maka but gat yang dicerminkan legap alhamdulillah tamang syurga getanya ngenyan. Pakon kerana menjadi panutan kepada gop yang gat. Tapi bila seandainya ilmu getanya le ba'abah tak pegah-pegah bati ilmu kebaikan dan segala macam, tapi but getanya merupakan bati mencerminkan sabai-sabai kepada keburukan, maka dicontoh juga bak-but getanya sehingga menjadi beha ji untuk perbuat maksiat hanayale karena getanya yang tentu ilmu dan perbuat maksiat, maka bak otayan kajit kepada sebab gop perbuat maksiat hanayale kepada murka Allah. Maka tamong gop dalam neraka buno gara-gara diikut getanya. Mang getanya ho kenan cik tapak ngeji. Amban. Hai diikut getanya. Tanya bos, maka tanya tapak ngeji. Maka payah berhati-hati, payah jaga dronyo. Yang kam lumpuk titel tungku kada jak bet nyo payah jaga dro habis. Baik dengan but getanya diturut legop barakan hanai pubu maksiat kai pubu maksiat ngan gara-gara getanya urung bet. Contoh kali dah pegah. Ya kan? Contoh kali dah pegah. Faqauluhu sara ila multasiqun. Nyan berarti lengket dengan kenya tungku fattakhadha ilmahu zari'atan.
dijadikan ilmi akan zari'ah hingga akhir. Falau ata bihadhil jumlah aqibaha, kalau datang dengan ini jumlah di belakangnya, kemudian ilat dengan kenya la yastajri'u ilah yang lebih good kena berah kan ya. Summa zakara ma'tufa lakana zalika azhar, yang lebih good, lebih zahir, wallahu alam. Wasarat nafsuhu jahilah, dan jadilah dirinya seseorang jahilah, yang jahil, yang jahil, pemanah jahil, ammarah bisu, tanda-tanda dengan su, ataupun nafsu amarah dengan su, tanda untuk amarah, nafsu amarah ju. Dan jadilah diri ataupun nafsunya seseorang yang jahil, artinya amarah bisu, mudallatun, itu yang menunjuki berserta demikian, artinya orang yang ketiga. Ka tadlilil mar'ah, sama seperti tadlil mar'ah, bermain-main perempuan ma'a zawjiha, berserta suaminya. Wal mudillah, tiba anda baca dengan dhammah mim dan kisrah dal, gecok daripada adallah dengan makna sayrah jadi, kama fi sihah, sebagaimana dalam kamus sihah. Wa makna zalika, dan bermula makna demikian, annan nafsa, sesungguhnya nafsu ataupun jiwa, syarat jadi ia itu dalalan, makna dalalan mula'abah, itu yang bermain-main ianya nafsu, ma'af sahibiha, beserta empunyanya nafsu, beserta empunyanya nafsu. Ka, yang pertama bunuh orang yang lagi yang nuku jid kesebab kepada beha orang lain untuk berbuat maksiat. Karena dub gaknya orang yang berilmu ke berbuat maksiat, apalagi orang yang jahil, sehingga orang jahil hanaya le ji untuk berbuat maksiat. Dan juga jadilah nafsunya yang jahil, dah bunuh ngan ilmu dijadikan sebagai pemuas nafsu gaknya di dunia, cinta dunia, yang ditunjuk berarti berserta demikian, makna ditunjuk MN berserta demikian. Pemana MN? Sama lagi isteri MN dengan perumah ke. Dah tanya kalau lebat kalom. MN berarti urangnya dengan nafsu yang dengan diri ganya ke MN, sama lagi MN bermanja-manja. Orang yang seperti demikian, dia itu bermanja-manja dengan nafsunya. Sama lagi tidra urino bermanja-manja berarti ngelaka ke, puyang kepegak ke cukai hino tiga hides tiga nyo menancit. Yang lagi nyancit. Yang je ke makna apa? Nafsu dia itu jadi bermain-main berserta sahibnya. Orang yang nak nafsu yang laginya, gaknya nak ilmu, tapi dengan ilmu ge minta dunia, dengan ilmu yang kana ge jadikan sebagai berarti makanan pokok ge untuk na makanan pokok, untuk na harta, untuk gemegahan, untuk diikut oleh manusia, maka urang nyan ge pegah nyan ka bermanja-manja dengan nafsu yang na bak tubuh ge nyan. Ge sama lagi sidra uri inang bermanja-manja dengan pandai perumah ngelakau ge kibang uri inang manja dengan perumah ngelakau ge nyan lagi nyan. Maka jipikir kita yang orang nyon na bermanja dengan nafsu dah depuhana. Nafsu kan guyu manja dengan nafsu guyu lawan. Guyu lawan nafsu guyu poh. Kaya nafsu guyu lawan, makanya perang paling raya kan perang ngamudai. Perang nafsu. Nyan perang paling raya. Munyo tegedi kita kaedah perang nafsu, maka tahukanlah nyan kita keselamat. Summa bayanal musannif, hana doa kan kiban gedanya bermanja-manja dengan nafsu, hana doa kan gepurno. Kemudian gepenyata oleh nengku musannif tadlilaha ma'ahu, akan bermain-mainnya nafsu beserta sahibnya nafsu. Yan gepegah nengku musannif kiban cara nafsu berarti dibermanja-manja di MN dengan orang yang na nafsunya, biqaulihi dengan katanya nengku musannif. Kiban kata nengku musannif tamnihi. Yang lagi yang cara MN nafsu ngang tanya tamnihi. Pudman tamnihi ay artinya fataratan, maka sekali-kali.
ta'muruhun nafsu, memerintah akannya seseorang oleh nafsu. Bi'ayyatamanna, dengan bahawa bercita-cita ianya seseorang, ma ba'uda husulan, akan barang yang jauh ianya barang husulan nisbah hasil. Contoh seperti syurga, wasawabil azim, dan pahala yang besar. Nyamban, orang yang nak ilmu bunuh dengan tujuan yang hanagat, maka orang bermanja-manja dengan nafsu. Kiban bermanja-manja dengan nafsu, sehingga nafsu diperintah katanya. Kiban diperintah oleh nafsu untuk pengharapan yang raya, yang mana pengharapannya jauh untuk berhasil, payah untuk nak. Lagi contoh syurga. Dia mengharap syurga, ipegah nafsu. Hai, drakal orang alim al-alamah dan tiga mutamah lah. Alim bersangatan alim panutan tu. Kau kan nyan nak merumpok syurga. Gujuk pahala yang raya. Nyan lagi yan bertipu manja oleh nafsu. Ibike asalkan orang ilmu nyan cikam pula mutamulan syurga. Hana payah ibadat. Ya, maka nyan lagi yan lah salah satu cara nafsu imanja ngan empunya nafsu. Ya, ngan nafsu yang hanagat bunuh ya. Hai nafsu penegat mah. Mio kan? Ha. Mio lawan baru god. Yang lagi yang cara. Berarti ketanya kana ilmu walaupun hal ada pebut mentang cik le nafsu ipegah. Baik ya ke hanapu? Kakak kana ilmu. Kana ilmu, mio kana ilmu nyo syurga merumpok. You bercita-cita menalai nafsu. Angan-angan yang tinggi. Yang salah satu berarti cara ipu manja katanya oleh nafsu. Olian watarjihihi. Pemakna watarjihi ay wataratan ta'muruhun nafsuhu, dan pada sekali-kali memerintah akannya seseorang oleh nafsu. Kibai perintah oleh nafsu bi an yastarja, dengan bahawa mengharap ianya seseorang, ma sahala husuluhu, akan barang yang mudahlah hasilnya barang. Contoh kalmali seperti harta, wa kasratil atba, dan banyak pengikut. Dan juga le nafsu ipu manja ketayo, kibai ipu manja ketayo. Ijo pengharapan. Kiban ijo pengharapan, mengharap ketayo berarti dengan lagi haba bunuh ilmu yang kana bak ketayo. Nyo berarti untuk bercita-cita barang yang mudah merumpok dengan nyan. Toh harta dan banyak pengikut. Hai ketayo orang na ilmu nyo hartanya itu ketayo. Kayo kan? Hana mutrek pi. Maka ipu manja le nafsu. Kibai pun menjadi nafsu. Pegah. Kau kan ilmu tenang mendeng. Sabar terbompai tak peng le orang. Nyan kan buah kah mendumnya. Anu murid mendum segala macam. Yang lagi ni pun menjadi nafsu. Munyo terkedi memang katanya terlena ngan termanja ngan termen berarti lagi yang lagi berarti uri inang berarti men ngan peruma ngalaka, maka tahu kalah nyan berarti ka salah jib ubat. Ka salah jib cilaka. Kedua apa? Olian wataduhu, pemana wataduhu wataratan tatlibuhun nafsu, dan pada satu kali menuntut akannya seseorang oleh nafsunya ila ayyamunna, kepada bahawa menghitung-hitung, ya'dida, menghitung-hitung, alallahi, di atas Allah, bi'ilmihi, dengan ilminya. Kiban surah bi'ayyakula, dengan bawa berkata ia, ya Rabbi, wahai Tuhan long, alimtu kada wa kada, kalung tupu akan demikian dan demikian. Orangnya le nafsu ikun le nafsu ba orang yang empunya ji ba sahib ji. Kiban ikun dipu hitung-hitung dengan pemberian Allah kepada ji, toh ilmu benar. Ilmu. Hai, dra kenyan kan kenyo urang le ilmu yang gejuk li Allah. Maka jino sebut doa lake ba Allah, pegah ba Allah. Hakiban pegah ba Allah, ya Allah, long ya Allah, kalau depunya ilmenyo babnya mandum dalam depu ya Allah. Pegah, dia sebut-sebut dra nyale nafsu iwa. Pegah ba Allah Taala, long ya Allah kamalem ya Allah. Depu ka depu long. Amban. Hai depu dra yang neraka pajuh tengok. Pakon, karena ilmu dijadikan sebagai cinta dunia, untuk merumpok dunia, untuk merumpok nikmat dunia.
Nyan ban. Nyan lagi yan. Berarti dipemen-men katanya oleh nafsu. Kah berubah kah? Olnyan watakhilu ilaihi nafsu. Pemana watakhilu? Ay, wataratan dan pada satu kali tawakkaan nafsu, menjatuhkan oleh nafsu fi wahmihi, dalam wahamnya, wa khaldihi, dan puhatinya, annahu khairun min kasirin, sesungguhnya seseorang itu lebih baik, min kasirin, daripada kebanyakan, min ibadillah, daripada hamba Allah. Artinya bisababi kasrati ilmi, dengan sebab banyak ilmu. Dan juga dalam mata katanya dipehayal le nafsu, dipehayal katanya, ibi harapan le nafsu bak dia tu. Hai, kahnya kan urang paling god ya, kah lebih god daripada urang-urang yang lain. Pakon karena kah le ilmu awaknya sapu dia hidup ya. Ya kan? Awaknya lah tak tahu awaknya. La tak tahu, padahal makna la kita tak tahu, tidak makna la. Tapi awaknya la tak tahu. Ya. Jadi kah hayatnya di sisi Allah nyokah di asal syurga yo. Nyambal le nafsu. Ipa hayal katanya. Ijo harapan-harapan yang tinggi. Le nafsu. Ipegah le nafsu. Hai. Nyo kan ditanamkan latih yang dicampakkan. Nyokah orang yang disayang le Allah. Pakon karena le ilmu. Nyokah orang yang paling god di antara makhluk-makhluk yang lain, urus-urus yang lain. Pakon karena le ilmu. Buktinya cik ajak gelang kawan yang parti dicom jaroi balik-balik cemukam dicom nyamban le nafsu. Nyo tahukanlah nyo mentang kaitan kepada orang yang gelai yang tuntut ilmu gara-gara genit dengan mengharap dunia. Kaile takala ino kiban jawaban daripada Imam Ghazali. Nyo gepingat tu kong kamu pu le heboh tingkatan orang. Kegatingan ikut lebah tingkatan orang berarti tuntut ilmu. Fakun ayuhat talib, maka jadilah olehmu wahai orang yang menuntut bagi ilmu. Yang kagak pegah. Min fariqi, daripada farik. Mana farik? Taifah, daripada kelompok yang pertama. Tahu kelompok yang pertama? Wahwa an-naji, dianya kelompok yang pertama adalah orang yang selamat. Dianya kelompok yang pertama adalah orang yang selamat. Nupegah Imam Ghazali, bujud getanya orang yang tuntut ilmu adalah dalam kelompok orang yang pertama. Toh kelompok orang yang pertama ilikut berarti orang tuntut ilmu bagi kepada lebah kelompok. Kelompok yang pertama, orang yang tuntut ilmu semata-mata legedean dijadikan ilmunya sebagai bekal untuk unang akhirat. Semata-mata karena Allah menuntut ilmu. Dengan ilmunya ganyan beramal dan sah amalan ganyan terima ibadah oleh Allah untuk tamung ganyan dalam syurga untuk bekal unang akhirat. Lagi nyan saga menuntut ilmu hana tujuan lain. Berarti menuntut ilmu untuk bekal ganyan unang akhirat hana kasat pulain. Nyan lagi nyan berarti guyu le Imam Ghazali kasat kitanya urung tuntut ilmu. Jadilah kamu ayuhat talib, wahai orang yang tuntut ilmu adalah kelompok yang pertama. Toh kelompok yang pertama, orang yang tuntut ilmu semata-mata untuk menjadi bekal untuk kepada Allah. Dan hana dikasat pulain di ketika tuntut ilmu, melainkan yang dikasat adalah semata-mata wajhullah. Zat Allah dikasat semata-mata karena menjunjung tinggi perintah Allah. Lain hana perlepeng, hana berlepuh. Kan? Karena mana lagi apa pun lagi ada pegang kakak. Ada hana dah kasatkan pula enyan nyentruk gero. Tak pula pada timau nalung, tak pula nalung hai timau pada. Bahkan punya degeri li tak pula pada entuk li takoh segala macam nai timau baca ding dan kata. Kaya makanya punya degeri tak kasat untuk ilmu semata-mata untuk akhirat, maka dunia ilet gero truk dunia. Tapi punya tak kasat ilmu untuk dunia, maka akhiratnya hal menyatu. Ya, ibarat lagi katanya berarti tak pula menok yang mana adalah umpu menok na cerapai. Tak pegak gerupa menok, tak pelarai dan dalam gerupa menoknya berarti cerapai. Tak pula menok damang menok kena na cerapai. Hai damang menancit. Tanit katanya tuntut ilmu untuk dunia, sedangkan ilmunya adalah ilmu akhirat. Makanya hana menyatu akhirat ipung geroi. Berarti ilmu kita semata-mata dunia mandum. Akhirat nyo dengan ilmunya sehingga katanya gepecelaka lagi gepegah le Nabi bunuh itamong ke dalam kategori ulama
lah masuk. Kalau urung bangai yo. Yang paling ketakuti oleh Nabi daripada Dajjal kau urung bangai. Ku urung bangai puya ke Nabi jika bangai. Kaya kan? Nyan ku urung bangai je hana boleh pegah. Sabah hadis roi fadlul alimi alal abidi ka fadli ala adinakum. Lebih urang alim data urang yang yang ibadat yang bangai. Fadlul alimi alal abidi ka fadli ala adinakum, sama lagi lebih long. Data sebawah long, data lebih Nabi bandingan dengan urang yang paling rendah. Manduk na bayangan dengan urang yang paling mulia mentang tak banding dengan Nabi hana banding pula dengan urang lebih rendah. Nyantik ke hana boleh pegah. Makanya budak depu. Ku urang alim yang yang munafik babah mentang pegah kebaikan tapi buatan nya lebih ya oleh Nabi kepada urang yang ketimbang daripada Dajjal. Ka? Hoka gatruk. Ho ka dah ho. Houn. Halaman? Oh yo ho ko. Tak bulit-bulit ka. Holom. Nyamban olinyan. Wahdar. Wahdar. Mana wahdar ihtarat. Jaga olehmu antakuna min fariqis sani. Pelihara olehmu akan bawa adalah engkau daripada kelompok yang kedua. Pelihara engkau daripada kelompok yang kedua. Atau kelompok yang kedua, wa huwa al-musyarrafu 'alal halaki. So kelompok yang kedua, dianya kelompok yang kedua itu yang mendekatkan diri di atas celaka. Nak pegah le Imam Ghazali, tak jaga le kata daripada kelompok yang kedua. Berarti bunuh kita guyu pilih bergedayanya buruh dalam kelompok orang tuntut ilmu ni yang pertama atau semata-mata untuk menjadi bekal akhirat. Juga nak pegah le Imam Ghazali, guyu jaga katanya beroh ke dalam kelompok yang kedua atau kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua adalah orang yang tuntut ilmu dengan tujuan untuk terbantu udip genyan. Terbantu udip genyan di masa depan dan untuk tercapai kemegahan dunia, di pemulihan legap, kekuatan dan ngena harta. Ngena harta ke pegah. Berarti yang tujuan ji semata-mata ji tuntut ilmu ngat bahagia udip di dunia untuk ilmu. Berarti pemulihan legap, nak kekuatan, ramai pengikut yang lagi kan. Yang nak pegah le Imam Ghazali niu jaga katanya daripada yang lagi kelompok yang lagi kan, kelompok yang kedua kan. Beroh katanya. Karena orangnya merupakan orang yang mendekatkan diri kepada celaka. Sehingga kepegah likat yang kelompok yang kedua seandainya dengan tiba-tiba oleh Allah Taala berarti menantu ajai ji. Gecok nyawang di pada haji dalam taubat yang ditakutkan berarti meninggal dalam keadaan hana selamat iman. Menyokam meninggal dalam keadaan lagi yang bunuh ditakutkan dalam keadaan hana selamat iman, maka masyiatillah tergantung ba Allah. Menjadi kedi ke pemaah dosa haji ke pemaah tamang dalam syurga, menjadi kedi hana ke pemaah maka ditamang dalam neraka walaupun di ahli ilmu yang kelompok yang kedua. Konyonya likut ke berah? Kelompok yang kedua. Fakam maka bermulafa bagi ta'lil li anna kasiran karena bahawa sesungguh banyak min musawwafi, mana musawwafi mumattilah li taubat, karena bahawa sesungguh banyak daripada orang yang melambat-lambat taubat, ya, karena bahawa sungguh banyak daripada orang yang melambat-lambat taubat, ajalahu artinya asra'a ilahi ajal, yang mempercepat kepadanya oleh ajal, qabla taubat, ataupun yang masuk ataupun cepat kepadanya oleh ajal, qabla taubat, sebelum taubat, fa khusira, maka dirugikan akan ia nyaman. Tak ada begah pun. Tanya orang tuntut ilmu beroh ke dalam kelompok yang kedua, yang tuntut ilmu untuk tujuan untuk bahagia di dunia, untuk di pemulihan legap, beroh kenan. Pakon, karena kebanyakan daripada orang-orang yang lambat taubat, tiba-tiba katro ajai genyan berarti segala taubat, maka orangnya dalam keadaan rugo. Hana merupak taubat lom.
Ilikut kena dua ni pegah ilikut. Munya dekedi orang yang ni tuntut ilmu yang lagi yang tiba-tiba katro ajai mati, maka ditakutkan meninggal dalam keadaan hana selamat iman. Tapi segala tro ajai ganyan kawai getaubat, kemudian beramal dengan ilmu ganyan getaubat, ilmu yang kana berarti beramal dengan ilmu yang kana dan ketutupi mandum kesalahan, maka orang yang pegah tamang dalam syurga, tergolong dalam orang yang bahagia. Berarti no orang yang lambat-lambat taubat. Galam gerumpok taubat lagi yang gepreh ala singoh macam taubat tamat dek nyan gepegah uri nyan fakhasra rugi le tak uri lagi yan alah ilon singoh macam taubat orang yang keperbuat juile nyan rugo uri nyan hang gerumpok taubat makanya i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. I'mal li dunyaka, beramal untuk duniamu ka'annaka ta'ishu abadan, seolah-olah katanya udet lama-lama. But dunia katanya, but yang menjurus kepada dunia, nyopu but kan, dia putrep-putrep, dia pelambat-lambat, pakan seolah-olah katanya berarti udet selama-lamanya. Berarti dia dapat singgah. Mesti nak perle katanya ketemuan segala macam katanya masalah but dunia. Kaya kan, alah nyoh hanai kujaknya. Kunik badak-badak kena singgah macam kujak ajit anapu. Kaya pubut but dunia seolah-olah katanya sampai udet ana mati. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Beramal untuk akhirat, untuk amalan akhirat, seolah-olah mati tengok. Nyorongnya kupabeh mandum, kadang tengok hang rupa boleh mati. Lagi contoh mesti napeng orangnya 5 rupiah, nyo kena sedekah ju tirbai le segala macam, yang lebih baru ku pajuh kuro. Alah nyo hana sedekah le, ku press tengok hotel kaya nya hana. Kibancit seolah-olah tengok hang rupa sedekah ju bebena orangnya tirbena ke tirbai sedekah. Nyan menan berarti munyo dikedi but untuk akhirat. Menancit lagi amalan katanya orang Umar. Sembahyang duha sunat, sembahyang tahajud sunat, segala macam. Nyo hana pubu ilai pajanci hotel tengok hotel kaji kutungku, hotel kali ku mukawin, hotel kana rumah ku pakak rumah ku sembahyang hotel kunuk dai mu mana anu ilikut nya hana menannya. Tengok mati kadang hana merupak pebut menan. Ino pebut ju. Kaan nak kata mutura kadan. But akhirat back press tengok. But dunia ada ulah sah biji press. Jelah? Nyamenan. Nyamenan tengok patokan udip. Baik senang-senang bak dunia. Makanya hang pun fikir dunia apa. Hang pun dah fikir dunia kalau pegat oleh Allah Taala, pun dah fikir mah. Ya kan? Akhirat mentang dah fikir. Akhirat sebab yang kalau tak alami, kena biar dah fikir. Nyo lo tengok kiban akhiratnya. Ha lo. Kena biar dah fikir. Punya dunia je kalau dunia pun dah fikir lo. Bangai urang punya fikir ke dunia. Kana tak kana dunia nyo. Kaya kan? Benar. Hakah hang bisa fikir habis-habisan, ku fikir. Ku fikir dunia berarti kebanjara betul dengan Allah. Kaya kan? Tafakkuru fi khalqillah. Ku fikir pada ciptaan Allah supaya ngoto kepada Allah. Kan guyu muluk-muluk kena nampak dunia, guyu mulek-lek kena nampak dunia. Hana benar. Yang kai le tunggu. Ka. Kiban terbaca fa khasira dengan kha yang mujamah. Kha yang mujamah, kha tabau titikkan kha. Makna dia dhalla sesat. Kan kalian? Halaka celaka. Dan bolehlah dengan ha yang muhmalah terbaca dengan makna hadana gundah ataupun nadama menyesal di akhirat. Fala yanfa'hun nadmu, maka tidak bermanfaat akannya oleh penyesalan. Orang yang berarti hana merupak taubat segala mati, maka hana bermanfaat sehingga penyesalan di urang akhirat. Sehingga baru klik, ya Allah, telah long kutuntut ilmu kunit untuk tertolong di dunia. Hana faedah li. Hana faedah li. Ada taklid tak hana faedah li. Wa iyyaka. Mana wa iyyaka tu iza talafika. Jaga olehmu akan mengeringi engkau ju. Ya benar kan? Suma iyaka dua ga kena lemo kali kan jelek-jelek. Nyo kena pegah kan? Hai. Kelompok yang kedua pun guyu jaga kena baik kelompok yang kedua. Rupanya tungku untuk kelompok yang kedua dua ga kena lemo. Iyaka, suma iyaka berarti betul-betul jaga kebi-kebi. Baik mencukai happy. Iyaka, jaga le kata hai penuntut. Suma iyaka, jaga le kata hai penuntut. Dua ga kena lemo kali gebutokit. Berarti berat tak bahayanya. Antakuna min fariqi salis, bahawa adalah engkau daripada kelompok yang ketiga. Toh kelompok yang ketiga, wa huwa al-halikul ladzi, dianya kelompok yang ketiga itulah orang yang celaka. Celaka yang alladzi tadallalat,
yang menuruti ia ataupun bermain-main ianya bersertanya seseorang oleh nafsunya. Bersertanya seorang oleh nafsunya. Fatahallaka. Maka celaka ia. Lek Imam Ghazali nak pegah dua ga nak kun. Iyaka, tuma iyaka. Mereka tiga mentang. Tiga ipak untuk kelompok yang pertama. Baik kepada orang tuntut ilmu yang kasat untuk tujuan je untuk megah di dunia. Kemudian bak kelompok yang kelain nak kun Imam Ghazali iyaka, tuma iyaka. Terjaga le kata hai penuntut ilmu. Terjaga le kata hai penuntut ilmu. Dua ga ke kun. Dua ga ke kun. Daripada kelompok yang ketiga. Toh, orang yang meen-meen dengan nafsu dro. Orang yang bermanja dengan nafsunya sendiri. Kiban bermanja dengan ilmu bunuh berarti semata-mata untuk diminta harta dalam dunia. Dan dianggap dro orang yang paling god dalam dunia akan nak ilmu. Sedangkan orang yang lain hana ilmu. Yang orang yang tingkatan yang gelehnya yang kepegah ulama masuk bunuh. Yang kepegah ulama masuk oleh Nabi. Yang maka baik sagai-sagai kita roh ke dalam golongan yang ketiga. Sebagaimana nekul ilmu tadi. Iyaka summa iyaka. Terjaga li kata hai orang menuntut ilmu. Terjaga li kata hai orang menuntut ilmu. Dua ga ke kun. Fatah lika. Maka kata celaka. Munyo tergede katanya roh dalam orang yang ketiganya. Celaka katanya. Nya hana lain ju. Hana nego-nego. Celaka. Kiban dah baca dengan nasab. Tahlika. Pakon li'annahu jawabul amri. Karena sesungguhnya itu jawab amar. Wahwa fil hakikat. Dan bermula dianya pada hakikat. Itu jawab syarat yang takdirkan. Berarti fatah likanya jawab syarat yang takdirkan pada hakikat. Wa takdir dan bermula takdir. Wa illam tahdar. Dan jika tidak engkau jaga. Dan jika tidak engkau pelihara daripada kelompok yang ketiganya. Fatah lika niscaya maka engkau celaka. Yang menang. Menjadi kedi hana tajagara daripada kelompok yang ketiga orang yang tuntut ilmunya itulah ulama su. Cara pegah-pegah mentang buatan, makanya kepegah orang yang celaka. Celaka. Celaka apa kiban? Fatah lika halakan la yurja ma'ahu falahah. Akan sebagai celaka la yurja ma'ahu yang tidak diharapkan bersertanya celaka falahaka akan bahagia engkau. Pemana bahagia najataka keselamatan engkau. Orang yang kelehnya menjadi kedi hana dijagara daripada orang yang keleh. Getanya punya hana terjagara daripada kelompok yang kelehnya, maka dia pegah oleh Imam Ghazali orang yang celaka, yang mana celaka yang hana harapan untuk bahagia sama sekali. Hana merumpok keselamatan sama sekali di orang akhirat. Maka payah berhati-hati. Oleh yang lam dia pegah oleh Imam Ghazali wala yantadir. Wala yuntadar kena. Wala yuntadaru silahuka. Dan tidak ditunggukan akan kebaikan engkau. Dan tidak ditunggukan akan kebaikan engkau. Wasawabuka dan pahala engkau. Celaka toh. Celaka yang hanya diharapkan berarti nak keselamatan. Dan hanya ditunggukan berarti kebaikan dan kebenarannya. Hanya pupreh yang sampai dia maklum kami. Hanya menhanale kebenaran. Pakon. Karena orang yang kelih bunuh. Dia anggap droy ni berarti orang yang God Allah. Pakon karena ilmu. Dia anggapkan droy berarti orang yang kekasih Allah. Pakon karena nak ilmu ni. Padahal dengan ilmu yang karena hana di beramal, ipegah-pegah menteng berarti ba'abah, sedangkan berarti perbuatan di hana mencerminkan perbuatan orang yang berilmu, sehingga dengan ilmu yang nabadihnya menjadi sebab kepada berani orang lain untuk ipegah maksiat pakon karena dubjih na ilmu perbuat maksiat, apalagi orang lain yang hana ilmu. Maka orang yang lagayan kepegah nyo hana pat diharapkan kebaikan, hana pat diharapkan pukun kebenaran di. Maka sampai-sampai di lagayan. Maka guru jaga oleh Imam Ghazali 2 3 nekun iyaka terjaga le kata be'roh kenan. Be'roh kenan. Ka. Fa in qultali, maka jika engkau kata bagiku nyok Imam Ghazali. Maka jika engkau kata bagiku seandainya gata takun maklum Imam Ghazali. Fama bidayatul hidayah, maka bermula apa itu bidayatul hidayah? Bermula apa itu permulaan hidayah? Hidayah allati zakartuha sabikan, yang telah aku sebutkan akannya hidayah
sabikan terdahulu, hal keadaan dilikat terdahulu. La ajrabu bihan nafsi, yang sungguh aku coba dengannya hidayah akan diriku. Pemana akan diriku amarah, nafsu amarah dan selainnya amarah. Fahal, maka adakah menerima ianya nafsu akannya hidayah, atuma tiluha, ataupun menunda ianya nafsu akannya hidayah, ataupun menunda ianya nafsu akannya hidayah. Kak, ilikut kena kepegah le Imam Ghazali. Getanya guyu test kira kaya kan. Bak masalah ipat bidayah wa nihayah ipat ilikut atat ipai. Kak, nekul le Imam Ghazali tekedi gata tanyang baklong. Dah bidayah hidayah yang kali long sebutkan ilikut untuk long coba nafsu longnya pun nafsu amarah bukan nafsu amarah, sehingga untuk long tupu pukul nafsu long berarti diikut ataupun nafsu long itunda. Mumpum masuk ji. Pati punya ada ditingat persoalan ilikut pun ipat mumpum. Ipat bak nomor yang kepadu ipat ilikut dia. Yang kelima punya ana salah long. Yang mana guyu punya dekedi condrong ate katanya kepada nafsu langsung diterima kena. Nyo dekedi ke mulai gata tayang baklong. Dah bidayah hidayah yang sehingga akan long coba nafsu long, sehingga untuk long dupu pukul nafsu longnya diterima ataupun ditunda. Maka dijawab oleh Imam Ghazali, fa aqulu laka, maka aku kata bagi engkau, i'lam, ketahui olehmu, ayyuhas sa'il, wahai orang yang bertanya, al murid li khairi, yang menghendaki bagi kebaikan. Ban, dijawab oleh Imam Ghazali, putar depu le gata wahai orang yang tanya yang ingin bagi kebaikan. Anna bidayatahal hidayah, bahawa sesungguh permulaan hidayah zahiratut taqwa, itu zahir takwa. Itu zahir takwa. Wa nihayatuha, dan bermula penghabisannya hidayah. Dan bermula penghabisannya hidayah batinatut taqwa, itu batin takwa. Itu batin takwa. Dijawab oleh Imam Ghazali, bidayah hidayah, permulaan hidayah adalah zahir takwa. Nampak takwa. Tak nampak takwa, buat si ura-ura gedanya, dia selalu dalam keadaan mencerminkan takwa, zahir takwa. Sedangkan nihayah, penghabisan daripada hidayah, nihayah hidayahnya adalah batinut takwa. Batin takwa termasuk bati barang yang tesom, yang na dalam arti gedanya, yang hana tepu legop nya juga bati nya takwa kepada Allah. Itulah maksiat arti gado. Nyan bati penghabisan hidayah. Hai likut nak ingat, lil hidayah bidayah wa nihayah. Nak ingat likut, bagi bidayah, bagi hidayah itu ada bidayah dan nihayah. Nak ingat ada likut, bagi hidayah ada bidayah dan nihayah. Maka bidayah hidayah adalah zahir takwa. Nihayah hidayah adalah batinah takwa, batin takwa. Makanya menyatakan dalam kitab yang lain, takalan dalam kitab yang lain, lagi contoh dalam kitab Ayyuhal Walad, lit taqwa hidayah wa nihayah, ciri ibarat. Bagi takwa ada bidayah, ada nihayah. Lit taqwa bidayah wa nihayah. Bagi takwa ada bidayah, ada nihayah. Dah bidayah takwa. Bidayah adalah Islam. Islam. Islam dan bidayah takwa. Permulaan takwa adalah Islam. Gimana mana Islam? Kan agama mutulah Islam kan. Kibancit? Laisal Islamu bitamani walakinnal Islama bil amali. Islamnya bukan angan-angan semata-mata. Kan haba-haba mentang pegah do Islam. Walakinna Islama bil amali, akan tetapi Islamnya dengan
amalan. Maka bidayah daripada takwa, nyehino bidayah hidayah. Sama aja. Itulah zahir takwa. Kau kajilah. Zahir takwa. Ka, munyo ni ibarat hino, sedangkan penghabisan daripada hidayah itulah nihayah hidayah, ataupun menyatakan ibarat lang getah yang lain itu nihayah takwa. Nihayah takwa. Kepegah hati dia adalah hifdzul qalbi, pelihara hati amma siwa Allah, daripada barang selain Allah. Pelihara hati daripada barang selain Allah, pelihara jawarih, pelihara anggota tubuh daripada barang berarti yang dilarang oleh Allah, semata-mata berarti jawarih katanya puput perkara-perkara yang diperintah oleh Allah. Nyan adalah nihayah. Sama lagi hino. Punya hino bidayah hidayah adalah zahir takwa, sedangkan nihayah hidayah adalah batinatut takwa. Ibarat hidayah li takwa bidayah wa nihayah. Bak takwa na dua, na bidayah na nihayah. Bidayah takwa adalah getanya berarti Islam, puput perbuatan Islam. Sedangkan nihayah takwa adalah menjaga hati daripada selain Allah. Hana pelai getanya tengah taduk kat ingat teguh hal lain, kurang pekan igok kayanya hana masing-masing ate hana undum kat terjaga. Menanti hifzul jawarih, memelihara bati jawarih anggota tubuh daripada sekalian bati had-had Allah. Pu yang diperintah oleh Allah nyan yang dikerjakan, pu yang larang nyan yang tertinggalkan. Maka munyo tekedi katok tingkatan nyan adalah nyo katok urang kepada martabatil aliyah, katok martabat yang tinggi. Maka urang nyan kasabah titel dengan ulama, dengan syuhada, dengan salihin, dengan siddiqin. Laisa lahum hisaban wala adaban. Hana hisab bagi urungan, hana azab bagi urungan. Munyo katrok kepada tingkatan nihayah. Kajilah. Kang kamu ho jong di nyam pelai pegah. Maka getanya orang nyo cipike mandum sang pusang tik nyo. Mandum menteng tergolong kepada bidayah hidayah. Nyan pi sebahagian ti hana mandum ti. Zahir takwa. Zahir takwa. Munyo zahir takwa nyo adalah tingkatan paling rendah dalam takwa. Tingkatan paling rendah dalam takwa. Kiban mana tingkatan paling rendah dalam takwa? Orang yang berserah diri bati kepada Allah, getanya bati semata-mata kata tamong dalam Islam, insya-Allah tamong dalam syurga walaupun akan melalui berbagai azab di neraka. Maka orang yang laginya yang hanya tingkatan bidayah hidayah nyo urang merupakan orang yang takwa paling rendah, yang mana batiganya nyo mentang ditakutkan keun dalam kita ayuh halwala khatru min zawalil iman, bahaya berarti hilang keimanan pakan karena takwa genyan mentang semata-mata bidayah Islam kadir Islam mentang hai orang Islam konyo tamau lan syurga nyo kaya kan? Walaupun melalui berbagai nan mentang takwa katanya. Maka nyan singo hana jaminan lom. Awate tio meninggal langkatan selamat iman nyo hana jaminan lom mentang kurang. Tapi munyo tegedi katok tingkatan buno nihayah. Nihayah. Itulah nihayah takwa. Nyo hino berarti bidayah nihayah. Maka urang nyan tergolong kepada urang yang martabat yang tinggi, yang pegah hati hilang kita aje nyo urang sama lagi tingkatan urang salihin, siddiqin, ulama berarti yang betul-betul ulama, sehingga urang hana azab tengok. Kiba hana azab langsung tamong dalam syurga. Ambat. Kah mempikir-pikir orang pu galak berarti tamong lan neraka ile, pu galak lan syurga ile. Munyo digedi langsung lan syurga ju segala macam, maka tingkatkan takwa betul dalam martabat yang tinggi. Betul bak nihayah takwa bidayah menteng. Yang ketiga baru hidayah ayo. Baru bidayah hidayah ayo. Karena hidayah tu. Hidayah tamang agama Islam. Hidayah berada dalam agama Islam, takwa nan tagai zahirah takwa. Galam truk kepada tingkatan nihayah. Menyukatok kepada tingkatan nihayah, ate hanale muin gugop. Gop nai pakai baju baru tanyo yang hantengut malam. Gop nai motor getanyo yang peh tu payah impus.
Nya hana le menan nya katruk ni haya. Kaya kan? Karena mandum serahkan ba Allah. Mandum serahkan ba Allah. Yang bi kaya urnya Allah. Dan yang bi kasihan so Allah. Mandum tayo semata-mata berarti jawareh ate mandum terpelihara. Jawareh ate amma si Allah. Sa'in Allah hana mau tahu. Igak pu kaya pu kasihan hana urusan katayo. Degedi na lebih bantu urang kasihan. Enan tagai katayo. Sedangkan gok kaya ba urusan kede hana urusan tayo. Hana urusan katayo ya mandum bud Allah nyamenan. Makanya nyo purno katayo latihan oleh Imam Ghazali. Nyo menyangkut juga ngan ata gepegah lebar kelompok liket. Katayo urang tuntut ilmu nyo semata-mata kelompok yang pertama gepegah. Dia berharapan katayo ba Allah untuk bekal akhirat baik haulain. Hana pulai haulain. Mam yo degeri mentang tingkat-tingkat tu nyo kudu ilmu ngai pemulia legok segala macam nyan berarti mentang tingkatan paling rendah. Tingkatan paling rendah dah. Bahkan nyan mentang tergolong kepada khatru min zawalil iman, dikhawatirkan gaduh iman urangnya. Maka hati-hati. Ka nyo kagupur no yo. Kagupur fala akaba. Fala akaba makna akaba ghanimata, maka tidak jenis untung. Maka tidak jenis keuntungan illa bitaqwa, kecuali dengan takwa. Wala huda, dan tidak kecuali dengan huda, petunjuk. Petunjuk ataupun hidayah je benar. Ka Nepegah oleh Imam Ghazali, hana kebahagiaan nunggu, hana keselamatan kecuali dengan takwa dan hidayah. Keselamatan cuma takwa. Perlah selamat takwa. Muyo degedi hana takwa, hana pun coba-coba long ingin selamat, han selamat nyo hana takwa. Maka kunci takwa kunci bati selamat adalah takwa. Oleh wala huda lil muttaqin, dan hana jenis petunjuk illa lil muttaqin, kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Pemana orang yang bertakwa? Orang yang bersifat dengan takwa. Hana petunjuk tunggu, hana hidayah, melainkan kepada orang yang takwa yang nah. Maka urangnya katanya kana bidayah kana ade. Toh Islam. Zahir katanya adalah Islam. Pebut berarti yang perintah oleh Allah tak buat segala macamnya kana. Maka tingkatkan. Pakan kana hana petunjuk ke melainkan bagi orang yang takwa. Berarti dia kana jalan urangnya. Kana jalan kita untuk tingkat. Maka kembangkan. Budak orang kafir ada takwa sekalipun orang hana jalan lah pakan macam kafir. Maka orangnya katanya nyoka kana berarti bidayah tinggal untuk tingkatan nihayah. Kiban makna takwa nunggu. Kiban makna takwa. Wat takwa, dan bermula takwa ibaratun an imtisali. Satu ibarat, mana ibarat satu ucapan. Satu ucapan untuk imtisal, untuk makna imtisal mengikut, untuk menjunjung awamirillah, perintah Allah Ta'ala, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan Allah, Allah. Apa yang takwa? Gekun kata-kata takwa untuk menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi larangan. Berarti menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, meninggalkan larangan Allah, angkanya takwa. Ibarat mufhum surah ibarat kan? Gekun untuk menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dengan takwa. Angkanya mana takwa? Ti imtisalu awamirillah wajtinabun nawahihi. Ti menjunjung tinggi perintah dan menjauhi larangan. Kama fi nuskha, sebagaimana dalam tulisan kitab yang lain. Wa sumiya dzalika taqwa, dan dinamakan akan demikian akan takwa pakan gepenan imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, gepenan dengan takwa pakan. Li'annahu, karena bahwa sesungguhnya hal wasya'an yaqi. Pemana yaqi? Yahfadu. Terpeliharalah sahibnya takwa, yahfadu sahibuhu, terpeliharalah empunyanya takwa, minal muhalikid dunyawiyah wa ukhrawiyah, daripada yang mencelakakan duniawi, yang nisbah kepada duniawi, wa ukhrawi, dan akhirat.
Pakan gepenan tengku takwanya imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Karena gak penan takwa dengan lagi ya. Karena orang yang nak takwa, orang yang bersifat dengan takwa, maka le takwa akan dijaga orangnya daripada celaka dunia dan celaka di akhirat. Wabah dan gero dipelihara. Orang yang takwa. Maka jelas, punya orang yang takwa kepada Allah tetap bahagia dunia akhirat. Jelas. Jelas. Fahuma. Maka bermula keduanya imtisal dan ijtinab, menjunjung tinggi perintah dan menjauhi larangan. Qismani itu dua bagian. Itu dua bagian. Toh puno yang dijaga, yang mana keduanya adalah menjunjung tinggi dan menjauhi larangan. Yang berarti dua buah pembahagian. Yang berarti takwa. Ingat betul takwa dua tak? Pebut suruh pergi tegah kabeh. Kiban ken takwa nunggu pebut suruh pergi tegah kabeh. Titik anda pakai koma. Ka. Waha. Hai tambih. Ha tambih. Ngak bunuh kali ke pegah likut. Nyong kupingat hai. Menan. Hai. Ka. Ha bagi tambih. Anna usyiru alaika. Bermula aku itu aku isyarah di atas engkau. Bijumali dengan fathah mim, jumali dengan jumlah. Dianya itu jamak daripada jumlah dengan sukun ha. Bermula aku itu aku isyarah di atas engkau nya sukun. Imam Ghazali. Bermula aku itu aku isyarah di atas engkau dengan segala jumlah mukhtasarah yang ringkas. Yang ringkas. Muwat jazah yang ringkas. Fil ibarat pada ibarat. Nyoholom. Pada ibarat. Min zahiri ilmi taqwa, daripada zahir ilmi taqwa, fi hadaini qismaini, pada dua pembahagian jam'an sekalian. Yang kalau ilmu Ghazali tanya kan hana gepegah mentang, gepegah ilmu Ghazali berarti benar takwa menjauhi perintah Allah, menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Berarti dua buah takwa, imtisal dan ijtinab, menjauhi perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Maka ilmu Ghazali gepurna tanya. Long gepegah long nyolong isyarah berarti dengan kitab yang ringkas. Long pegah dengan kitab ringkas daripada zahir ilmu takwa pada dua ini. Dah dua ini itulah bunuh. Berarti yang mencelakakan duniawi dan ukhrawi, iaitu masalah menjunjung tinggi dan menjauhi larangan. Nyan bab dua yan, menjunjung tinggi dan menjauhi larangan. Dah tunggu dua apa pembahagian wahwa. Bunuh berarti menjunjung tinggi dan menjauhi larangan. Wahwa, dan bermula dianya zahir ilmu takwa, itu adab pada taat. Berarti le Ghazali akan gepegah tu ke mandua boh. Kibar menjunjung tinggi perintah Allah, kibar menjauhi larangan Allah. Akan gepegah ini dalam kitab Ilmu Ghazali nya. Tu wahwa adab fi taat. Berarti adab pada taat. Akan gepegah tu ke. Olian adab pada tinggal maksiat. Berarti kitabnya akan dijelaskan oleh Munawi tentang adab-adab mengenai tentang taat kepada Allah dan tentang menjauhi maksiat, mandum menghina. Berarti dia baru mukadimahnya hanya dia mengulang masalah halu. Ya kan? Olian wa al-haqa, artinya adba'a, dan memperikut ianya Imam Ghazali akan kisman salisan, akan pembahagian yang ketiga. Atau pembahagian yang ketiga wahwa adamus sahabat. Ada adab bersama sahabat. Liyasira, supaya bahawa jadilah hadzal kitab, ini kitab jami'an, hal keadaan berhimpun. Artinya bagi sekalian muamalah berserta Allah Ta'ala dan berserta makhluk. Jadi bunuh takwa imtisal awamirillah, menjunjung tinggi perintah dan menjauhi larangan. Jadi Ilmu Ghazali nyolang kitab gainannya nyo akan disebut mandua. Kiban berarti ada adab kita berarti dengan Allah, itulah taat, benar menjunjung tinggi perintah
Dan kiban berarti ada adab kita dalam meninggal maksiat. Itulah menjauhi larangan. Cuma kita mah betul lah. Pembagian yang kelihatan tu adab bergaul sesama sahabat. Itulah menyangkut dengan dunia pun secara bersama. Sehingga nebugah le ilmu Ghazali supaya ngot musapat dalam kitab long berarti mandum. Tu muamalah dengan Allah, muamalah dengan makhluk. Kan semata-mata berarti muamalah dengan Allah. Muamalah dengan Allah tu imtisalu awamirillah wa jtinabu nawahi. Muamalah dengan makhluk juga disebutkan dalam kitabnya. Mughniyan hal keadaan terkaya daripada kitab-kitab allati yang tidak disebutkan akan ianya kitab akan salah satu ini pembahagian yang ketiga ataupun daripada kitab-kitab yang panjang. Menyatakan itu dalam kitab-kitab yang panjang-panjang yang lain juga nak sebut kan sabar-sabar. Berarti le Imam Ghazali hinon sebut cit. Berarti dalam kitab lain najid ke sebut. Kena pegah. Wallahul musta'an. Dan bermula Allah itu yang menolong ala ada'il khairat di atas menunaikan kebaikan wa tarkil munkarat dan di atas meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diingkar, perbuatan-perbuatan yang keji. Amin ya Allah. Ini kalian giban doa Imam Ghazali. Ya doa Imam Ghazali ya. Ketanya dan kegayan juga. Wallahu musta'an. Allah Ta'ala yang tolong katanya untuk tak perbuat kebaikan dan untuk tak tinggal kemungkaran. Katanya hana la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hana daya, hana kekuatan untuk taat kepada Allah melainkan mandum daripada Allah. Yang gue bisa katruk katanya. Berarti kabeh mukadimah. Ya. Tengok kita mong ke dalam kismul awal. Tu pembahagian yang pertama adalah takwa pada taat. Berarti menjunjung tinggi perintah. Berat buat mentang berarti. Baru pun. Sedangkan mandum lehebo. Wallahu a'lam bisawab. Laisal islamu bitamani. Laisal islamu, tiadalah Islam itu dengan cita-cita, angan-angan. Walakinnal islamu bil amal, akan tetapi bermula Islam itu dengan amalan. Islamnya dengan amalan kan mak KTP menteng. Hai tu rukun Islam baduk boh. Imam ucap 2 kalimah syahadat, sembahyang buat puasa, zakat, ya kan? Haji kaji Ram sawut